if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my mind. Oke, kembali lagi di Sok Jadi Pandit. Tentu saja kali ini gue akan bahas tentang review pertandingan antara Manchester City dengan Liverpool di final Community Shield tadi malam, yang berakhir dengan kemenangan dari Liverpool 3-1 atas Manchester City. Dan sebelum itu gue juga ingin mengucapkan selamat kepada Liverpool, selamat kepada fans dari Liverpool yang sudah berhasil menjadi juara dari Piala FA Community Shield ya. Dan memang kita tahu Community Shield ini kan mempertemukan antara juara liga dengan juara istilahnya cupnya lah, cup lokal. Dan Liverpool juara Piala FA, City juara Liga Inggris, sehingga kedua tim inilah lagi-lagi yang bertemu di final. Kedua tim yang tentu saja secara rekor, tentu saja secara kekuatan bisa dikatakan dua tim terbaik Liga Inggris saat ini, yang memang setiap kali mereka bertemu selalu saja ada kejutan, selalu saja seru, selalu saja tentu saja menarik perhatian dari banyak orang. Sebelum itu gue akan bahas dari starting lineup. Kedua tim praktis menurunkan starting lineup terbaik mereka. City dengan Haaland ya di depan, praktis yang lain tidak banyak berubah. Mungkin Nathan Ake ya dimainkan, biasanya itu John Stones atau Laporte, tapi dua pemain ini memang tidak bisa ditampilkan, sehingga si Nathan Ake lah yang menemani seorang Ruben Dias di lini belakang. Sisanya masih ada Walker, masih ada Cancelo, di depan juga ada masih De Bruyne, Bernardo Silva, Mahrez, Grealish, dan juga seorang Haaland. Sedangkan dari Liverpool ini praktis cuman ada satu menurut gue kejutan, yaitu dari lini striker ya. Penyerang mereka tidak langsung memainkan Nunes, tetapi memainkan Roberto Firmino ya. Tampaknya Klopp ini belum yakin 100% dengan Nunes untuk pertandingan resmi mereka, pertama kali mereka di musim ini, sehingga dimainkanlah si Roberto Firmino yang memang sudah Klopp, yang memang sudah menyatu chemistry-nya dengan Salah maupun dengan Luis Diaz. Jalannya pertandingan bagaimana? Jelas dari awal Liverpool, 10 menit awal Liverpool benar-benar mengurung Manchester City, benar-benar membuat City itu tidak bisa pegang bola. Banyak sekali percobaan-percobaan serangan dari Liverpool yang progresif, ini yang penting. Dan memang peran dari Salah beberapa kali, terus ada peluang juga dari Luis Diaz ya. Jadi cukup banyak peluang dari Liverpool di blok-blok. Memang ada blocking yang cukup bagus juga dari Nathan Ake beberapa kali. Baru di menit 10 ke atas itu baru pelan-pelan City mulai megang bola, mulai menguasai pertandingan, mulai seimbang lah jatuhnya. Pertandingan itu mulai seimbang di menit 10 ke atas, dan terlihat jauh lebih seru lah istilahnya. Jadi tidak satu arah, tapi City juga coba mendapatkan beberapa peluang, terutama dari Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne pada pertandingan kali ini finishingnya ini nggak tahu kenapa tidak on target menurut gua. Tidak sebagus biasanya, sering off target. Bahkan di depan gawang pun 2 kali dia melakukan shooting tapi malah melebar. Nah, bagaimana peran dari Erling Haaland di babak pertama? Sedangkan Nunes berada di bangku cadangan, dia main sejak awal. Menurut gua dia sama sekali belum terlibat ya. Gue belum bisa bilang karena ini baru pertandingan kedua dia. Ya, satu di pramusim kemarin main 40 menit doang lawan Bayern Munchen. Sekarang dia baru bermain juga di pertandingan resmi bersama dengan Manchester City, pertandingan kedua. At least secara chemistry tentu saja belum sebagus pemain-pemain lain, dan juga secara fisik Erling Haaland ini belum dalam 100%, sehingga memang terlihat dari permainannya ya, dia belum terlibat dari permainan City. Kita tahu City itu baru pakai real striker number 9 ini pada saat ini, yaitu pada saat mereka merekrut seorang Erling Haaland. Sebelumnya Aguero pun itu striker yang mobile, bukan striker yang nunggu depan gawang harus di crossing, dia bisa memanfaatkan dengan duel dan finishing yang bagus, bukan. Tapi lebih ke striker yang membuka ruang, bisa melebar, bisa membuka ruang untuk second line bisa masuk. Nah, Erling Haaland ini tipe yang definitely berbeda 180 derajat dengan yang namanya Sergio Aguero.
Maka dari itu Pep juga perlu adaptasi, antara Pep yang harus adaptasi atau Haaland yang perlu adaptasi. Karena terlihat Pep ini tidak mau ubah sistemnya sudah mantap. Maka dari itu menurut gue Haaland yang harus beradaptasi dengan sistemnya Pep. Kalau dia mau berhasil, dia harus beradaptasi. Kalau dia tidak mau beradaptasi dan gagal, bisa jadi dia menjadi pembelian yang flop. Tapi kita kembali lagi tidak bisa parameter karena ini baru pertandingan pertama resmi mereka, walaupun ini final ya. Final ya Community Shield lah bahasanya, final piala yang tidak terlalu penting. But tetap saja ini turnamen resmi pertama dan Liverpool benar-benar menunjukkan itu, bahwa penampilan semua pemain mereka benar-benar sangat ngotot. Mereka menunjukkan fighting spirit yang besar, mentality. Kelihatan Salah bermain luar biasa, Trent Arnold golnya luar biasa, sangat luar biasa. Trent Arnold tuh kelas banget golnya di menit 30-an. Dan memang terlihat Liverpool ini lebih siap gitu, lebih siap secara keutuhan skuad. Dan baru di babak kedua dimasukkan Nunes, dimasukkan beberapa pemain, dan kelihatan justru Nunes yang masuk dari pemain pengganti. Sebagai pemain pengganti, justru dia ingin membuktikan kepada Klopp bahwa dia bisa bermain dengan sistemnya Klopp. Dan terbukti 2 gol terakhir, 1 asisnya yang penalti handnya Ruben Dias, Rodri maksud gua, satunya lagi adalah dia bisa mencetak gol di detik-detik terakhir. Nah, kembali lagi menjadi perdebatan siapa yang lebih baik antara Nunes dan Haaland, kan selalu seperti itu. Dan pada pertandingan kemarin Nunes unggul, walaupun Haaland bermain 90 menit, Nunes cuma kurang lebih 30 menit, tapi Nunes bisa menunjukkan bahwa dia bisa berkontribusi di laga resmi. Ini bukan laga pramusim lagi. Jadi Haaland harus terus beradaptasi, dan Pep juga bilang dia butuh adaptasi. Dia dari liga yang berbeda, intensitas yang berbeda. Ini pertandingan pertama dia secara resmi, jadi tidak bisa jadi parameter. Begitu juga dengan Nunes. Tapi Nunes menurut gue sudah menunjukkan progres yang jelas, bahwa dia sudah mulai memahami bagaimana pola permainan dari Jurgen Klopp. Ya, jadi kembali lagi kemenangan yang cukup luar biasa dari Liverpool. Mereka menang 3-1 loh, ini telak. Ya, walaupun Haaland ya di beberapa kesempatan dia dapat peluang emas, tapi tendangannya malah melebar maupun mengenai. Iya kan, apalagi yang kalau kita lihat sama-sama yang di menit-menit terakhir, di mana Haaland itu sudah ada rebound dari tendangan Foden, tapi dia malah sudah gawangnya udah kosong, dia datang di benar-benar di depan gawang sudah kosong, dan dia malah tendang kena mistar. Jadi ini belum bisa jadi parameter, walaupun sebenarnya City itu lebih banyak shot on target kalau kita lihat di pertandingan kali ini dibandingkan Liverpool. City itu 8, Liverpool cuma kalau nggak salah 4 ya. Dan peluang tendangannya dari City itu cukup berbahaya. Tapi memang Adrian ini luar biasa pada pertandingan kali ini. Tidak disangka-sangka, walaupun Liverpool tidak bermain dengan Alisson, Adrian penampilannya luar biasa pada pertandingan kali ini. Sulit untuk ditembus oleh pemain-pemain dari City. Golnya itu kan gol yang sudah dicoba beberapa kali gitu. Tendangan pertama mampu di save, terus kedua Adrian nangkep bolanya ternyata kurang lengket, akhirnya bolanya itu ke Julian Alvarez dan bisa sempat imbang dulu 1-1 sebelum akhirnya Salah bisa cetak gol penalti, dan juga Nunes bisa cetak gol di masa injury time. Jadi itu review dari gua. Kembali lagi, selamat untuk Liverpool, piala pertama di musim ini, pembukaan yang luar biasa, pembukaan yang sangat bagus untuk Liverpool. Dan untuk City, kembali lagi ini bisa menjadi evaluasi untuk Pep ya, bahwa mereka tidak sesuperior itu ya. Terbukti musim lalu dengan segala kelimpahan squad mereka cuma dapat 1 piala dari 4 kemungkinan piala yang mereka harusnya dapat, bahkan 5. Community Shield mereka kalah lawan Leicester. Terus piala Liga nggak dapet, piala FA nggak dapet, cuman Premier League yang dapat, UCL juga nggak dapat. Jadi ini benar-benar perhatian yang harus ditujukan oleh Pep, bahwa mereka tidak sehebat itu. Ya, mereka punya kedalaman squad yang luar biasa, tapi ketika mereka harus compete, terutama di turnamen, mereka kesulitan, terutama dari musim lalu. Ya, jadi itu yang harus diperbaiki kalau City ingin tentu saja mengamankan semua gelar yang harus mereka dapatkan musim ini. Begitu juga dengan Liverpool. Liverpool kita tahu kedalaman skuadnya sangat pas-pasan, jadi mereka harus beli lagi pemain. Tidak boleh puas diri dengan hanya 1 gelar ini, karena mereka jauh harus memperhatikan liga yang 38 pertandingan itu, yang mereka tidak bisa lakukan dengan 11 pemain yang sama setiap pertandingan. Oke,
Segitu dulu dari gua. Jangan lupa subscribe, like, komen kalau kalian punya pendapat lain, dan juga share. Salam sepak bola.